Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Yaya Ahmad bisa kembali hadir menjumpai Anda di Expose. Lebih dekat, lebih santai. Dan untuk bahasan hari ini kita akan membahas mengenai Coca-Cola. Coca-Cola jelang atau Coca-Cola sambut Ramadan. Ya, mungkin bagi sebagian Anda pemirsa familiar banget ya dengan kata Coca-Cola. Apalagi kalau ditambahin dengan biskuit Coca-Cola. Waduh, itu kan yang wajib disimpan di rumah untuk camilan keluarga, ya gak sih? Buat nyemil gitu. Dan ngomong-ngomong soal nyemil adalah kita, ya gak sih? Karena nyemil sendiri itu sudah jadi bagian dari gaya hidup masyarakat kita. Gaya hidup, bayangin lifestyle, kayak nyemil. Dari hasil riset ya, Nielsen dan Kantar tahun 2020, itu ada sekitar 86% responden yang mengatakan bahwa mereka rutin mengkonsumsi lebih dari 4 jenis biskuit untuk cemilan. Paling banyak sih jenisnya adalah wafer, terus ada sandwich, ada crackers dan cookies. So untuk Anda pemirsa yang hobi banget ngemil, beruntung ya kalau hari ini Anda menyaksikan Expose kali ini. Karena di studio Expose sudah hadir narasumber kita yang spesial banget, jauh-jauh datang dari Kendal, khusus untuk menjelaskan atau mengenalkan ke kita tentang produk biskuit Coca-Cola. Selamat datang ada Mbak Afra Widiawiratih Arini. Beliau adalah PR atau Public Relation Biskuit Coca-Cola Regional Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Mbak Afra. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Oh, ini terima kasih Mbak Afra di tengah kesibukan, bahkan tadi sempat dihambat macet ya. Menyempatkan datang ke sini untuk lebih mengenalkan lagi produk-produk dari biskuit Coca-Cola kepada pemirsa Expose ya. Luar gitu. biasa tadi kayak naik jet coaster ke sini. Pantura luar biasa ya. Iya. Oke, Mbak Afra, tapi sebelum kita membahas mengenai ini salah satu varian biskuit Coca-Cola itu kalau nggak salah wafer black ya? Ada wafer black. Ada wafer black. Ada festive Ramadan. Oke, itu banyak lah ya. Banyak banget. Sebelum kita ngomongin itu varian baru dari biskuit Coca-Cola, terus juga kita ngebahas nih mengenai program Ramadan yang biasanya dilakukan oleh biskuit Coca-Cola dalam mengisi bulan Ramadan itu apa aja. Tapi sebelumnya ini yang penting banget nih. Saya pengen tahu atau pengen dengar langsung dari Mbak Afra terkait atau tentang dari produk Coca-Cola sendiri. Apa sih sebenarnya biskuit Coca-Cola itu? Iya. Terus saya juga pernah dengar tentang fashionable biskuit. Mungkin ini bisa dijelaskan juga di sini, Mbak Afra. Iya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Jadi buat yang menjalankan karena sekarang lagi momennya Ramadan. Jadi biskuit Coca-Cola juga tidak lupa menghadirkan berbagai macam jenis produk-produk yang memang ditunggu-tunggu masyarakat di momen-momen Ramadan. Tapi tadi ngomongin Mbak ya bilang fashionable biskuit. Jadi nggak cuma kita aja yang fashionable. Biskuit itu juga fashionable. Ya. Apa sih yang dimaksud fashionable biskuit selain dari bahan-bahan ataupun jenis-jenisnya? Coca-Cola itu juga terkenalnya sebagai fashionable biskuit karena satu, orang itu melihat dari looknya. First impression pasti dari looknya. Jadi kita buat sebagaimana biskuit Coca-Cola itu tampilannya juga cantik. Lihat di belakang, warna-warnanya, warna-warnanya eye-catching, terus juga enak dipandang, ringan dibawa. Terus juga fashionable yang dimaksud adalah Coca-Cola itu jenisnya banyak. Fashionable itu kan selalu update ya. Nah, Coca-Cola itu juga update. Dari yang tadinya, contoh nih, dari yang tadinya wafer yang biasanya kan wafer cuman wafer krim yang luarannya warna krem atau putih gitu ya. Nah, sekarang kita keluarin yang wafer black. Wafer blackberry, wafer black choco dan lain sebagainya. Jadi itu adalah inovasi-inovasi yang Coca-Cola buat sehingga masyarakat itu selalu bertanya nih, Coca-Cola ini akan ada produk apa lagi? Terus juga Coca-Cola ini apa ya yang baru, apalagi mendekati Ramadan itu kita selalu kalau kata orang sekarang tuh saatnya biskuit yang tampil. Ya, beras minggir dulu ya. Walaupun harganya juga menaik ya, tapi kalau sekarang Ramadan itu yang dicari adalah biskuit. Kue-kue, biskuit itu semua orang pasti pada cari. Dan yang dicari adalah biskuit Coca-Cola. Ini kalau dengar penjelasan Mbak Afra ini inovasinya kenceng banget ya? Iya, karena kita sudah 50 tahun usianya. Jadi kalau pemirsa ada yang belum tahu,
wah ini Coca-Cola jangan-jangan produk baru. Yang tahu Mama Dede, brand ambassador kita ya Mama Dede salah satunya. Cookies Mama. Cookies Mama ya yang terkenal. Makanya kita punya yang festif namanya Cookies Mama. Oke. Ya, memang itu Mama namanya gitu ya. Dan beberapa produk-produk dari Coca-Cola karena kita sudah 50 tahun ya sudah membuat produk yang halal, aman dan higienis sehingga Coca-Cola juga sampai dengan usia 50 tahun ini tetap eksis dan tetap memberikan inovasi-inovasi produk-produk terbaru. Oke. Ini kan di depan ada nih, di belakang juga ada yang tadi disebut Mbak Afra, ini fashionable cookies, ya eye catching, terus wadahnya juga bagus. Kalau untuk varian sendiri, boleh dong dibocorin di sini untuk varian biskuit Coca-Cola sendiri itu terdiri dari apa aja? Iya. Kalau varian Coca-Cola ini punya banyak sekali varian ya. Jadi saya akan jelaskan untuk yang legend-legend ataupun yang kita promokan aja. Yang bestseller mungkin bestseller yang di daerah Jateng dan DIY bestseller. Yang pertama itu ada cookies. Series cookies ini sendiri punya cerita bahwasanya cookies ini biasanya untuk pendamping sarapan. Teman ngeteh, teman ngopi, ya kalau pagi hari ataupun udah sekarang nih cocok nih kan dingin itu tea bisa. Time gitu lah ya. Tea time gitu. Nah, untuk yang cookies itu memang legend karena dia sendiri ada beberapa varian rasa. Kalau cookies sendiri ada cookies kelapa, cookies butter, cookies mochaccino, cookies rasa coklat gitu ya. Jadi ada berbagai macam dan yang paling bestseller memang kelapa dan satu lagi cookies susu vanila. Itu juga paling bestseller. Selain cookies kita beralih ke wafer. Nah, wafer ini banyak sekali Mbak variannya. Jadi rasa-rasanya tuh banyak macam-macamnya. Jadi kalau wafer yang biasa kita ada wafer Hokkaido cheese, wafer coklatate, wafer mix berry. Kalau yang di sini nggak ada sih kebetulan. Mix berry. Terus kita punya yang baru yang namanya wafer black. Nah, wafer black itu kan ada wafer black strawberry, wafer black coklat, sama wafer black susu. Itu varian itu yang varian dari wafer black. Baru 2 aja udah banyak banget nih jenisnya, belum ukurannya. Itu banyak banget. Terus yang paling baru lagi nih di depan ada yang namanya Kukiku. Nah, kalau Kukiku ini dia punya berbagai macam jenis ukuran. Ada yang kita sebutnya rencengan gitu ya. Ada yang ada kaleng juga gitu ya. Jadi bucket kalau gitu ya. Bucket ya. Gitu namanya Montego. Kalau yang bucket, kalau yang ini namanya Kukiku. Nah, Kukiku ini yang sekarang ada di depan ini ada 2 rasa, yang mentega susu sama mentega coklat. Itu ada 2 varian rasa. Kemudian selain Kukiku ini ada Happy Mix juga. Happy Mix ini juga terbaru dari Coca-Cola. Dia menyambut Ramadan kita keluarkan. Itu kemasannya memang khusus seperti itu? Iya, jadi memang lebih ringkes ya, gitu, lebih gampang untuk dibawa. Ada beberapa produk lagi yang memang bestseller juga, ada sandwich, biskuit sandwich. Kalau di Happy Mix tuh kelihatan ya, ada Malkis juga. Malkis itu ada Malkis susu, Malkis oles strawberry, Malkis oles coklat, dan Malkis oles keju juga ada. Terus Malkis butter. Ada sih beberapa. Banyak banget ya? Ini kalau dijelasin kita mah taunya besok. wafer, terus biskuit kelapa gitu, karena bestseller banget ya. Memang yang bestseller, tapi ternyata tapi kalau yang sampai ke detail-detailnya banyak sekali. Gitu. Terus juga kemasannya komplit banget dari renceng, bahkan semuanya ada gitu. Mbak Afra, ini satu yang amaze ya. Kita pikir yang namanya biskuit Coca-Cola itu bukan buatan dalam negeri, tapi ternyata dalam negeri. Kalau boleh dikenalin pabriknya di mana? Jadi Coca-Cola ini asli buatan putra-putri terbaik bangsa yang aslinya ada di Gresik, Jawa Timur. Gresik, Jawa Timur. Nah, mungkin banyak yang berpikiran ini produk daerah mana gitu ya. Kadang ada yang nggak tahu kalau ini asli Indonesia. Tapi jangan salah, ketika produk dalam negeri ini kita sudah ekspor lebih dari 40 negara. Wow. Jadi 40 negara. 40 negara. Salah satunya ada di Korea Selatan, di Hong Kong juga ada gitu. Iya, artinya ini adalah produk luar ya, karena sedemikian banyaknya. Betul. Produk dalam negeri tapi kualitasnya udah nggak kalah lah ya dibanding produk-produk luar negeri gitu. Mungkin buat pemirsa mungkin ada yang belum tahu ya. Sedikit kita dari Coca-Cola akan mengedukasi bagaimana Coca-Cola ini bisa bertahan 50 tahun. 50 tahun. Karena kita menerapkan dari Coca-Cola itu fokusnya ada 2. Yang pertama adalah makanan halal dan higienis. Halal itu
mungkin banyak pemirsa yang tahu halal itu ya bahannya aja, bahannya halal. Tapi kalau Coca-Cola sampai dengan alat-alat yang dipakai, kayak kuasnya itu kan biasa bulu-bulu apa gitu kan kita nggak tahu ya. Kalau Coca-Cola itu sampai dengan detail menggunakan bulu-bulu yang halal. Itu pun diperhatikan banget ya, sampai sedetail itu untuk status kehalalan itu bisa dijamin. Betul. Oke. Karena mau nggak mau memang bisa disampaikan juga di sini Mbak Afra, salah satu value tertinggi ya yang diberikan oleh biskuit Coca-Cola kepada konsumennya adalah dengan menjamin keamanan pangan atau keamanan produk dan juga status kehalalannya. Dan itu diimplementasikan dengan yang disampaikan oleh Mbak Afra tadi. Iya betul. Dan kita juga dari Coca-Cola nggak cuman kalau bahasa sekarang tuh omong doang. Ya. Tapi kita juga punya beberapa sertifikasi halal, MUI, SNI, terus juga ada tentang manajemen keamanan pangan, FSSC 22.000. Terus juga ketika kita ekspor juga kita harus punya sertifikasi juga kan. Betul. Nah, artinya ketika produk dalam negeri bisa diterima di luar negeri, yang notabene adalah produk itu lebih ketat gitu pengawasannya, Coca-Cola juga sudah bisa masuk ke sana. Nah, secara overall, ini target market dari biskuit Coca-Cola sendiri itu mengarah kemana? Sasaran tembaknya itu kemana sebenarnya? Sebenarnya lebih ke ibu-ibu sih, family. Tapi di garis bawahi para ibu-ibu, moms. Karena ibu atau para bunda-bunda inilah pemegang kekuasaan uang tertinggi dalam keluarga gitu ya. Akhirnya jadi sasaran tembak ya, pinter juga. Jadi memang kalau para ibu-ibu ini kan yang memegang ini ya, Menteri Keuangan ya. Jadi memang harus ke ibu-ibu. Dan alhamdulillah memang sejauh ini kita beberapa event, terus juga ada beberapa kegiatan, memang ibu-ibu tuh luar biasa antusiasnya. Ini kalau udah bilang promo gitu ya, dari 1 ibu bisa ke 100 ibu-ibu gitu ya, karena mulutnya kemana-kemana gitu kan, rame gitu kalau ibu-ibu gitu. Ini strategi pemasaran yang luar biasa ya, dari biskuit Coca-Cola ngarahnya langsung ke ras terkuat di dunia. Tidak ada yang mengalahkan. Tidak ada yang mengalahkan. Artinya kalau ini target market atau target pasar adalah keluarga, ini all umur dong, usia ya, dari anak-anak itu, dari anak-anak. Itulah kenapa Coca-Cola punya rasa coklat, punya rasa buah-buahan. Itu kan untuk menyasar, punya rasa susu juga. Itu buat menyasar dari usia yang paling rendah. Empasi kayak 1 tahun 2 tahun kan butuh snack ya, snack time gitu ya. Kita bisa kasih cookies susu vanila. Naik lagi sedikit SD, kita punya wafer coklat, wafer blackberry, wafer black choco dan lain sebagainya. Naik ke teen atau remaja, kita punya yang lebih ke kopi-kopi gitu ya, wafer white coffee. Naik ke para ibu-ibu atau bapak-bapak, kita punya cookies. Jadi nggak perlu kemana-mana. Jadi semuanya komplit banget, tinggal masuk aja atau beli aja di tempat-tempat yang sudah disediakan pastinya, dan itu benar-benar untuk satu keluarga. Dari yang paling muda atau paling kecil sampai orang dewasa gitu, semuanya lengkap. Mbak Afra, kita tahu ini untuk produk biskuit sendiri itu kan di pasaran banyak banget ya. Artinya ini sangat kompetitif gitu loh, persaingannya banyak. Apa kemudian yang membedakan atau keunggulan dari rasa biskuit Coca-Cola sendiri kalau dibandingin produk-produk sejenis gitu? Jadi kayak misalnya ada perumpamaan tak kenal maka tak sayang, itu benar gitu ya. Karena orang itu harus kenalan dulu. Kalau banyak orang tuh yang apa sih Coca-Cola gitu, kadang underestimate dengan suatu produk tanpa pernah berkenalan ataupun mencicipi gitu ya. Kalau Coca-Cola sebenarnya kalau orang sudah pernah merasakan, ini rasa boleh diadu lah. Harga jauh pasti. Dengan kualitas yang diberikan oleh Coca-Cola memberikan harga yang sangat terjangkau untuk seluruh masyarakat. Apalagi di tengah naiknya harga beras, bahan-bahan makanan yang lain gitu ya, Coca-Cola memberikan harga yang sangat terjangkau. Itu justru apalagi di Ramadan ini segala keperluan naik, tapi Coca-Cola tetap stay dengan harga yang masih terjangkau. Itu luar biasa sih. Itu harga ya, salah satu yang harga dan rasa. Harga dan rasa. Tapi kebanyakan kalau di daerah ya, warga lokal gitu ya, itu akan berbeda dengan warga di daerah Semarang, mungkin di daerah lebih ke daerah kota-kota besar gitu. Kota-kota besar dan daerah tuh beda. Kalau daerah kota-kota besar itu varian favoritnya biasanya tergantung yang baru apa, yang kekinian apa. Tapi kalau di daerah itu biasanya dia lebih condong ke
loyalitas terhadap suatu rasa. Kalau yang cookies kelapa ya udah cookies kelapa. Iya, biasanya males untuk mencoba yang lain. Padahal kita selalu mengeluarkan produk-produk baru. Oke, baik. Kita akan lanjutkan obrolan kita tentang Coca-Cola jelang sambut Ramadan ini, Mbak Afra. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Iya, sambut Ramadan bersama Coca-Cola Biskuit Halal Keluarga Indonesia. Tema kita untuk hari ini masih bersama Mbak Afra, PR atau Public Relation Biskuit Coca-Cola Regional Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mbak Afra, tertarik nih, tadi Mbak Afra sempat menyinggung mengenai bahwa biskuit Coca-Cola ini sudah expand atau sudah ke 40 negara ya, bahkan lebih ya. Sementara kalau kita tahu regulasi luar negeri itu terkait produk itu luar biasa ketat banget. Satu negara aja, wah regulasinya ketat. Ini 40 negara, bayangin 40 negara lebih. Apa sebenarnya kemudian di faktor-faktor penguat atau penunjang dari biskuit Coca-Cola sendiri sehingga bisa bersantai, melenggang santai di pasar internasional? Sebenarnya lebih ke trust ya, kepercayaan bagaimana Coca-Cola tetap selalu memegang kualitas dari sebuah produk kami, sehingga produk itu kan ketika orang makan, mencoba, itu kan pasti akan merasakan ya. Rasa itu akan di-compare dengan harga. Setelah rasa dan harga itu bertemu, akhirnya dia akan continue nih, beli lagi gitu ya. Dan pada akhirnya Coca-Cola juga permintaan di luar negeri juga sangat banyak gitu ya. Terlebih kalau kita tahu ada beberapa negara-negara yang banyak WNI-nya di sana dan banyak tenaga kerja di sana, yang biasanya Coca-Cola ini memang hadirnya di toko-toko Indonesia kalau di luar negeri sana. Jadi buat orang luar negeri yang mencoba juga bisa, orang yang Indonesia mencoba juga bisa gitu. Dan ya itu balik lagi ke kualitas dari Coca-Cola yang selalu memberikan makanan yang halal dan aman, sehingga 50 tahun itu kan bukan usia yang singkat ya. Betul, setengah abad ya. Proses kita menuju ekspor juga butuh waktu, proses kita dikenal masyarakat juga butuh waktu. Segala sesuatu yang terlebih untuk memperkenalkan produk itu juga butuh waktu. Dan itu 50 tahun, alhamdulillah sampai dengan tahun sekarang Coca-Cola juga lebih dikenal sih, lebih dikenal di masyarakat, terutama dengan hadirnya kami di daerah-daerah. Selaku saya juga PR di Jateng dan DIY. Minimal tidak tahu nama saya nggak apa-apa ya, yang penting tahu Coca-Cola gitu. Mbak Afra namanya kenalan. Kadang pernah Mbak, jadi waktu event off air, karena seringnya event kayak, kita kan sering banget ngadain event kayak lomba mewarnai, fashion show. Biasanya orang yang fashion show itu kan dari daerah satu ke daerah lain selalu berkontinu ya. Dia tidak menyebut nama saya, tapi Mbak Coca-Cola ya. Gitu. Terkenalnya Mbak Coca-Cola. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Artinya kehadiran saya tuh artinya dikenal gitu ya. Gitu. Itu branding ya, Mbak Afra Coca-Cola, jadi akhirnya jadi branding melekat. Mbak, memang kalau kita ngomongin kuliner, itu satu rasa itu nomor satu, baru setelah itu harga ya, mau harganya seberapa mahal pun kalau memang worth it atau sebanding dengan rasa yang dirasakan, akhirnya orang nggak pikir harga, dan itu berhasil di reach oleh biskuit Coca-Cola seperti itu. Iya sih, jadi memang kalau biasa kan orang kan kalau harganya mahal tapi rasanya nggak enak ya buat apa. Tapi Coca-Cola kan memberikan harga yang sangat terjangkau. Kita punya loh Mbak, biskuit itu di harga Rp1.000. Terus kalau untuk yang festif ini kita cuma jual di 25 sampai dengan 30.000. Jadi itu masih ada yang dijual Rp1.000? Ada. Jadi kan kalau 1.000 itu kan dijualnya kayak di toko-toko kelontong ya, warung-warung kecil itu jual 1.000. Wafer black, kukiku itu satu bijinya Rp1.000. Gitu. Iya, saya pikir harganya sudah langsung middle up gitu, ternyata masih ada yang 1.000 juga ya? Karena memang segmennya kita kan adalah family ya. Balik lagi, family ada anak. Biasanya ibu beli buat anaknya sekolah bekal, ibu beli buat di rumah punya yang festif, yang ukuran besar, ibu beli buat hajatan juga ada yang kemasan family pack gitu. Jadi macam-macam sih. Ya, ini untuk antara produk yang dijual di pasar internasional dengan yang dijual di pasar domestik itu ada perbedaan nggak?
Kalau dari segi rasa sama, bedanya cuma tulisan ya. Atau iya dong, menyesuaikan negara yang dituju ya. Korea gitu. Jadi sama sih Mbak, cuman kalau di sana mungkin packagingnya aja kali ya, packagingnya box gini, box gitu, bukan plastik sih. Oke. Kardus gitu. Iya, Mbak balik lagi ke masalah persaingan yang ketat di dunia perbiskuitan gitu ya. Kalau menurut Mbak Afra sendiri, seberapa penting sih branding gitu? Kalau di ngomongin biskuit itu kan setiap tahunnya pasti ada aja produk baru dengan merek lain gitu ya. Tapi kalau Coca-Cola sih alhamdulillah kita usia juga sudah 50 tahun. Awalnya juga kita merintis ya. Awalnya kita bukan diremehkan, tapi orang tidak tahu apa sih produk Coca-Cola. Bahkan tidak membelinya karena tidak tahu. Nah, itu nggak kenal maka nggak sayang itu ya. Betul. Nah, sebuah branding dari produk Coca-Cola sendiri ya kalau saya rasakan sampai sekarang ini cukup penting ya. Karena mau tidak mau kita sadari ketika kayak gini misalnya kita talk show interaktif dengan masyarakat, baik itu melalui off air event ataupun on air kayak gini gitu kan. Orang kan pertama akan mengenal apa ya ini Coca-Cola gitu. Mungkin datang nih jalan-jalan ke minimarket gitu ya, ke daerah Pekalongan gitu. Loh, ini yang kemarin saya lihat di TV, coba kita beli gitu. Karena intensitas kita melakukan interaktif dengan masyarakat melalui media massa ataupun televisi gitu kan, semakin sering orang itu akan semakin penasaran dan akan mencari. Setelah mencari kan minimal kan mencari dulu ya, beli sekali aja beli pasti dia akan continue karena memang tahu rasanya biskuit Coca-Cola itu seperti apa. Oke, itu yang paling penting ya. Terus kalau misalnya ada yang tertarik pengen beli nih, mereka baru ingin mengenal biskuit Coca-Cola dan ingin mencoba merasakan, itu bisa didapatkan di mana? Ya, jadi Coca-Cola ini punya online store, jadi namanya di Tokopedia dan di Shopee itu namanya di Coca-Cola Official Shop. Oke, ada marketplace-nya di marketplace-nya. Tapi pemirsa jangan sampai salah tulis ya, tulisannya KOKOLA. Oke, nanti ada di sini ya. Nanti ada di sini. Coca-Cola Official Shop. Oke. Terus selain di online kita punya toko-toko kayak di Indomaret, Superindo, grosir yang ada di Pekalongan juga semuanya sudah ada juga di situ. Jadi tinggal cari aja. Terutama di Indomaret ya yang lebih gampang 5 langkah dari rumah gitu ya. Itu yang festif banyak banget. Jadi yang festival yang produk Ramadan ini. Oke. Itu kan setiap daerah biasanya demand atau permintaan pada satu produk itu kan beda-beda. Misalnya di Pekalongan nomor satunya apa gitu. Gitu nggak sih di biskuit Coca-Cola gitu? Semarang, Pekalongan naik ke daerah Temanggung itu beda lagi. Jadi kalau ada yang tanya, Mbak kok di rumahku yang diceritain Mbak Afra nggak ada gitu, misalnya rumahnya Temanggung gitu. Ya memang di sana lebih banyaknya mungkin varian cookies, mungkin kalau di sini lebih ke Malkis gitu. Tapi yang pasti selalu ada itu ya di marketplace. Itu pasti ada semuanya ya. Jadi kalau misalnya di Pekalongan nih saya nyari satu item atau satu produk yang memang susah nggak didapatkan di sini, di 5 langkah itu nggak ada, atau mungkin di tetangga nggak ada, langsung paling gampang adalah mencarinya di marketplace. Betul, seperti itu. Mbak, saya pernah ada informasi itu katanya biskuit Coca-Cola itu membuka kesempatan kepada masyarakat untuk bermitra gitu atau reseller. Mungkin di kesempatan ini Mbak Afra bisa sekaligus menjelaskan caranya gimana kalau ada yang tertarik untuk menjadi reseller, caranya bagaimana, ada syarat khusus nggak? Terus mereka mendapatkan profit apa selain keuntungan langsung dari penjualan gitu, Mbak Afra? Ya, jadi kita tuh sebenarnya program reseller itu ada program saat COVID ya. Jadi itu muncul ketika kita sudah stuck, produk nggak bisa ada yang beli. Nggak ada orang keluar juga. Jadi kita mencoba untuk home delivery dan reseller. Jadi bagaimana produk kita itu biar bisa sampai ke masyarakat tanpa harus masyarakat keluar rumah. Tetap di rumah aja. Begitupun kalau buat masyarakat di Pekalongan yang pengen jualan Coca-Cola tapi nggak mau ngambil. Kebetulan Pekalongan ini ada distributor kita yang paling besar di Pekalongan memang. Nah, cukup nanti di rumah aja. Nanti yang nganterin adalah tim sales kami. Dengan minimal belanja ya 300.000 lah. 300.000. Ada syaratnya ya memang ya? Iya, tapi kalau mau beli cuma satu ya ke toko aja ya. Kalau beli banyak, nah itu baru ke tim sales kami. Caranya sekarang ini kita membuka lewat Instagram. Jadi buat masyarakat di kota Pekalongan yang mau beli Coca-Cola atau mau dimakan sendiri
ini mau puasa atau lebaran mau dibuat hampers, itu bisa DM aja ke Instagramnya di @biskuitkokola. Nanti minta aja kontak person dari tim sales kami yang ada di Pekalongan. Oke. Mereka masuk ke situ berarti sudah ada syarat-syarat untuk mereka kalau minat menjadi reseller ya, ada persyaratan khususnya. Mau itu reseller, mau dimakan sendiri langsung atau boleh. mau dibuat siapa nggak apa-apa. Jadi semuanya udah lengkap komplit di situ ya. Terus nih Mbak, ini kan produk yang kita makan. Boleh dong di-spill atau boleh nggak sih dikasih bocoran dikit ini mengenai kadaluarsanya gitu. Ini kan penting banget ya, karena ini berhubungan dengan keamanan yang tadi digaungkan terus oleh biskuit Coca-Cola gitu, supaya fresh. Itulah kenapa banyak masyarakat daerah yang menggunakan Coca-Cola untuk hajatan. Sekarang ya, abis COVID ini banyak banget yang menggunakan Coca-Cola sebagai produk hajatan. Entah itu hajatan pernikahan, khitanan dan lain-lain, karena memang tidak gampang basi ya. Terus sekarang malah lagi ngetren wisuda pakainya bukan bunga uang atau bunga, itu pakainya biskuit gitu, karena expired itu buket juga biskuit gitu ya. Jadi kalau untuk yang festival itu 18 bulan. Yang festival? Ya, yang festival yang ini Ramadan. Oke. Yang produk biasa ya sama sih 12 sampai 18 bulan. Rata-rata hampir 1 tahun. Tidak bisa lebih dari itu. Itu fresh ya, untuk menjaga kefreshan. Tapi juga balik lagi, ada beberapa produk-produk yang kayak ada olesan selai ataupun krimnya, itu kan juga harus ditempatkan di suhu ruangan gitu ya. Jangan sampai ditaruh di panas-panasan, walaupun itu dia 1 tahun, kalau ditaruh di panas-panasan kan nanti jadinya nggak bagus biskuitnya gitu. Ini sekaligus memberikan insight deh Mbak untuk pemirsa terkait dengan biskuit ya. Paling aman, itu kan ada jeda, berarti untuk kadaluarsa kan 1 tahun. Itu paling aman sebaiknya dimakan sebelum berapa bulan sebelum masa berakhir Mbak? Sebenarnya kalau besok expired, sekarang dimakan juga nggak apa-apa sih. Tapi saya juga banyak yang nanya, Mbak, kalau saya nggak tahu nih ternyata udah mau expired gitu, gimana ya gitu. Saya sih nggak menyarankan untuk dimakan, tapi saya makan ya nggak apa-apa gitu. Oke, pokoknya dari biskuit Coca-Cola sendiri itu konsisten untuk selalu ada kadaluarsa itu 1 tahun ya, 1 tahun di produknya itu. Memang kalau setiap beli kan yang paling penting dilihat adalah makanya kalau beli itu udah mepet 3 bulan mending kembaliin aja. Kalau saya sarankan, mending cari yang lebih lama. Apalagi kalau mau dijual kan kita nggak tahu ya. Ya ini pemirsa, jadi mungkin untuk Anda yang pernah beli biskuit Coca-Cola dan selalu aware ya dengan kadaluarsa di situ, seperti yang Mbak Alfred tadi bilang, kalau misalnya memang kurang 3 bulan, itu lebih baik dikembalikan seperti karena itu. Karena kan kita ya balik lagi, kalau misalnya buat konsumsi sendiri ya nggak apa-apa, kalau misalnya buat konsumsi sendiri ya masih aman-aman aja. Tapi kalau misalnya mau dijual lagi kan kita tidak pernah tahu ya itu akan sampai di tangan konsumen itu atau tangan pembeli terakhir itu di bulan keberapa, kan mending agak jauh. Baik. Iya, pemirsa, itu tadi ya yang dibahas di segmen kedua ini terkait apa saja. Yang paling penting adalah ini yang barusan ya, yang masalah kadaluarsa ini titipan dari teman juga menanyakan, karena dia juga seneng banget ngemil biskuit Coca-Cola. Dan untuk seperti apa kita akan membahas nih mengenai varian baru ya, dan juga program Ramadan. Tetap bersama kami di Expose, lebih dekat, lebih santai. Oke, terima kasih masih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Expose, lebih dekat, lebih santai. Sambut Ramadan bersama Coca-Cola, biskuit halal keluarga Indonesia. Mbak, ini tadi kan sempat di awal itu mau mengenalkan varian baru dari biskuit Coca-Cola. Itu apa aja? Di sini ada nggak nih? Jadi ini yang paling baru tuh ada Happy Mix. Boleh diambil nggak sih? Boleh. Susah ya? Apa Happy Mix tuh ini? Jadi sebenarnya Happy Mix itu bisa diambil ya.
Apa itu berarti Happy Jadi, Mix itu? Namanya aja Happy Mix itu. Jadi Campur-campur ya dalamnya ya? Dia punya beberapa varian-varian. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, Mbak Afra ada nggak sih Coca-Cola yang buat lebaran nanti yang satu wadah tuh isinya campur-campur, gak cuma satu varian aja. Nah ini Happy Mix namanya. Dan kayaknya saya baru lihat deh ada inovasi seperti ini. Nggak, maksudnya produk-produk lain itu kayaknya cuma satu ragam aja kan, jarang yang di mix gitu kan? Kalaupun ada di mix, dia paling bentuknya berat. Betul. Maksudnya nggak ringkes. Nggak se-happy ini. Nggak se-happy ini. Namanya Happy Mix. Nah jadi dia itu ada beberapa varian rasa. Ada wafer roll. Ada biskuit sandwich, ada Malkis, ada wafer cream, terus ada cookies juga gitu ya. Jadi satu wadah gini nih banyak ada ya. Ini kurang lebih dalamnya 14 sampai 15 bungkus. 14 sampai 15 bungkus cukup lah ya. Kalau misalnya ini buat ini juga apa namanya? Dikasih. Wah ya. Ini traveling package gitu aja ya. Kalau kita mau traveling bawa itu enak. Kalau untuk harga boleh di-spill nggak? Sekitar 20 sampai 25. 20 sampai 25, oke. Ini salah satu varian baru ya, yang baru diluncurkan berarti? Baru Ramadan ini. Woi. Ini paling baru. Oke. Tapi kalau di tahun-tahun sebelumnya kita punya namanya cookie series. Cookie series nih ada ini. Cookies hygienic pack. Oke. Nah, ini cookies hygienic pack. Kenapa namanya hygienic pack? Jadi hygienic pack itu sebelum dari Coca-Cola ini sudah kan dikenal sebagai produk halal dan higienis ya. Hygienic pack dari Coca-Cola itu memang kita punya kemasan yang higienis karena ketika dibuka ini pemirsa mungkin penasaran dari tadi cuma ngeliat bucketnya doang tapi belum ngeliat isinya. Ini mau dibuka sama Mbak Afra. Kalau pakai yang ini namanya cookies mama, ini yang paling best seller. Cookies mama Dede biasanya Mama Dede. Tapi mana namanya cookies mama ya? Mama tahu sendiri. Oke, mau cookies mama. Jadi ini kemasannya tuh yang pertama kita review ya Bu. Itu enteng banget juga. Oke. Jadi ringan, kayak ember ya. Coba deh saya pengen mencoba keringanannya seperti apa. Oh iya ringan banget, ringan sekali. Dengan harganya cukup ringan juga. Berapa? Itu tadi 25 sampai 30. Oh sama? Sama. Oh oke. Ini kalau dibuka. Cara bukanya gitu ya, jadi memang ada jadi kaitannya dibuka. Oh iya bener, nih higienis banget. Ada kalau kita lebaran di meja, itu kan dibuka gini semua kan, semua makanan tuh kan dipersilakan gitu ya. Karena kan banyak orang pasti yang datang kan nggak mungkin makanan ditutup, dibuka lagi ditutup karena banyaknya. Walaupun ada ya, tapi jarang. Gitu ya. Tapi kan kalau pas hari raya, pas hari pertama tuh kan orang tetangga keluar masuk tuh. Yes. Anak-anak biasa lah. Ambil kalau kita nggak kemasan hygienic pack ini kan bisa bayangin ya habis salaman kayaknya. Betul. 100 orang salaman bagaimana kuman yang akan masuk ke betul dalamnya. Sekali ini antisipasi nah, nih kan aman terus tinggal sekali makan jadi orang kalau mau ngambil misalnya pun tidak akan makan di tempatnya gitu kan tinggal ambil aja silakan diambil juga pulang. Oke. Itu isi berapa berarti tadi kurang lebih? Kalau ini hampir sama sih sekitar 14-15an ya. Oke. Coba itu? Pengen. Kalau yang coklat sama aja atau sama aja? Lebih ke ininya sih Mbak, rasanya aja. Kalau ini, kalau cookies mama itu ada rasa milk, coconut dan sama butter. Oke. Mix satu rasa, tapi variannya banyak. Milk, coconut sama butter, bisa bayangin gurihnya kayak apa ya? Gurih-gurih manis gitu kan pastinya. Kalau ini hanya khusus untuk yang coklat. Itu coklatnya aja. Kalau yang biru apa itu? Nah, kalau yang ini tadi yang saya Kukiku. Ini kukiku ya. Kukiku ini semuanya varian baru yang baru diluncurkan di Ramadan ini. Oh. Kalau ini baru. Kalau ini sebenarnya kalau kukiku ini lebih ke anak-anak sekolah sih ya, karena memang harganya yang terjangkau. Targetnya memang anak sekolah ya. Jadi ini kalau beli satu box gini isinya 12 tapi dapat bonus 1. Jadi isinya 13. Oh. 13. Ada di dalamnya? Ada di dalamnya otomatis di dalam. Ini kukiku milk butter. Nah, jadi dalamnya kayak gini pemirsa. Oke. Jadi satuannya kayak gini. Nah, ini 1000-an harganya. Oh, ini 1000-an ya, salah Tapi satu yang dijual 1000-an. Ada 3 dengan jenis yang ada bulat, ada beda juga jenisnya, tapi rasanya sama. Cuman bentuknya aja beda-beda. Ini mentega susu. Oke. Terus dibuka semua aja ya? Ya oh, ini sama aja kukiku, cuma warnanya kuning. Ini sama dengan yang biru. Oke. Kalau yang ini wafer black.
Wafer black betul? Oh iya. Ini wafer black. Ini rasa yang apa itu? Ini ada 3, cuman hari ini saya cuma bawa yang strawberry. Ada 3, ada wafer blackberry, ada wafer black choco, dan wafer black mint. Kalau ini yang strawberry, Baunya? Udah strawberry. Coba penasaran dong. Waduh, jangan lama-lama, takut. Bikin lapar. Iya, jadi kalau yang itu juga sama harganya 1000-an. Tapi yang paling banyak sekarang udah pada kehabisan ya Happy Mix. Ini baru jadi launching, udah mulai kehabisan. Itu caranya gimana supaya kita dapat? Kalau di daerah Cepet-cepetan, jangan ngomong cepet-cepetan ya. Kalau di daerah Pekalongan itu nanti bisa melalui sales yang ada di Pekalongan. Tapi kalau mau gampang ya DM Instagramnya Kokola aja, di @biskuitkokola. Nanti tim sales yang akan hubungi. Oh, nanti akan dihubungin balik. Kadang itu saya nggak tahu ya, ini masih ada apa nggak kalau di Pekalongan. Sementara sih kemarin masih ada, cuman ini nggak nyampe pertengahan Ramadan udah pada habis. Oke. Ini Mbak Afra, varian baru yang muncul di bulan Ramadan ini, dan nggak cuma satu jenis tapi banyak juga ya, banyak jenisnya. Ini kalau dari Biskuit Kokola sendiri menilai seberapa penting sih meluncurkan varian baru di momen yang bersamaan seperti itu? Ya sebenarnya kan kalau secara khususnya barengan sih enggak ya, cuma ada jedanya. Oh ada jedanya, nggak bareng di momen yang sama? Yang sama ada beberapa di tahun yang sama gitu. Tapi memang karena kita menyasarnya kan beda-beda ya. Kalau yang kukiku ini anak-anak, waktu kemarin momen anak-anak pada masuk sekolah. Jadi kita bikin yang yang kukiku ya, maaf. Terus kalau yang family yang Ramadan ini, edisi Ramadan ya memang kalau yang jenis Ramadan ini kan ada kelapa, coklat, butter sama satu lagi susu vanilla. Itu untuk yang festival Ramadan. Tapi kalau ini udah dari lama ya kalau yang untuk bucket ini. Kalau yang paling baru memang. Ini yang paling baru memang ya, berarti ini fresh from the oven, bener-bener. Tapi kalau misalnya produk-produk ini nih banyak banget, Mbak. Jadi ini saya baru bawa tuh seperempat belum ada. Oh, jadi yang baru ini? Iya, enggak, bukan. Yang produk semua Ramadan, dari yang khusus untuk Ramadan aja ini baru nggak ada separohnya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu apa aja sih produknya, jenisnya apa aja, yang kaleng, yang apa gitu, bisa dicek aja di website di www.kokola.co.id. Oke, itu produk yang memang muncul di spesial di momen-momen tertentu aja seperti Ramadan atau jelang Lebaran gitu. Oke. Terus sambutan dari masyarakat sendiri gimana? Apa mereka nunggu setiap kali mau jelang Ramadan dan jelang Lebaran itu pasti Biskuit Kokola mengeluarkan produk baru atau bagaimana? Sebenarnya ya, karena ada beberapa teman-teman, terutama teman-teman dari saya tuh bertanya kalau Kokola apa ada yang promo lagi nih, atau bahkan ada yang harganya sangat terjangkau nggak ya, yang 20 ribuan ada nggak ya, yang gini ada, banyak sih. Oke. Termasuk ini nih, ada nggak sih yang campur-campur tapi harganya nggak terlalu mahal? Kita punya. Oke. Jadi Kokolaholic nih penggemar beratnya Kokola. Kita punya penggemar Kokola tuh namanya Kokolavers. Kokolavers, itu mau sengaja dikumpulin atau bagaimana? Buat sebutan aja sih. Kokolavers. Cinta biskuit Kokola. Ini buat teman-teman atau kru yanti yang makan, dan ini udah officially resmi dari Kokolavers. Oke. Terus dapat apa dong Kokolavers itu? Ya Kokolavers biasanya sih kalau dia sering aktif untuk follow Instagram Kokola, sering ikut aktivitas kami di Instagram di @biskuitkokola, biasanya kita bagi-bagi hampers, bagi-bagi hadiah. Oke, ini kayaknya nanti di sini jadi Kokolavers. Officially nanti resmi semua jadi Kokolavers. Kita ada KTA-nya nanti. Ada KTA-nya luar biasa. Enggak lah kalau itu ya. Ya, Mbak Afra, ini sudah memasuki beberapa hari di Ramadan ya. Terus juga pasti jelang Lebaran juga. Ini Biskuit Kokola yang terkenal sebagai biskuit Lebaran terlaris. Itu pasti mengalami peningkatan permintaan yang luar biasa sekali. Lalu bagaimana antisipasi untuk bisa mengcover semua demand yang masuk itu, Mbak? Sebenarnya gini, kalau untuk mengcover, jadi sebelum ini kan Maret ya, awal tahun sudah mulai puasa memang. Jadi dimulai di Januari itu kita juga sudah mulai memproduksi produk-produk. Jadi sekarang itu lebih ke sistemnya pengiriman aja sih. Gitu. Distribusi ya, itu pasti mengalami peningkatan banget. Sampai berapa persen biasanya? Nggak terhitung. Alhamdulillah ya, bisa buat Lebaran. Buat Lebaran seluruh teman-teman Kokola ya. Oke. Alhamdulillah sih kalau Lebaran gini ya kita seneng ya, masyarakat juga
punya produk untuk dibawa pulang kampung, kita juga seneng ya karena pada beli gitu. Oke. Dan pastinya juga pengawasan di pasaran dong supaya jangan sampai ini misalnya nih, ini produk yang baru diluncurkan dan kayaknya ini akan boom ya, karena melihat warnanya aja udah catchy banget, udah nyenengin, terus dicampur-campur dalamnya harganya juga sangat terjangkau sekali, ini kemungkinan akan menjadi best seller baru. Nah ini kalau misalnya nih saya tertarik, tapi habis terus, what I have to do? Sebenarnya kalau tak habis ya memang karena terlalu laris ya, saya juga tidak bisa. Ya udah gimana gitu ya? Paling saya bisa menyarankan kalau misalnya Mbak Yaya nih di Pekalongan habis, coba saya carikanlah di daerah lain. Siapa tahu teman-teman sales di daerah lain masih ada. Oke, itu salah satu keuntungan mengenal Mbak Afra ya. Oke. Orang dalam tetap butuh ordal gitu ya. Mbak, kegiatan Ramadan, kalau dari Biskuit Kokola sendiri apa yang biasa dilakukan dalam mengisi Ramadan? Itu kegiatan apa? Sebenarnya banyak sih ya. Kadang ada kita bagi-bagi takjil. Terus kalau event-event reguler kita ada CSR dengan PMI juga. Terus juga sama banyak sih teman-teman media juga iya. Kadang ada beberapa yang mengadakan kegiatan bakti sosial juga. Kita juga bekerja sama juga. PMI, terus ada beberapa juga. Banyak sih, kalau dari Kokola sih Ramadan ini justru selain kita mencari berkah dengan bekerja, kita juga dapat pahala juga karena kita juga membantu masyarakat juga yang kekurangan. Apalagi kemarin kita tahu lah ya banjir ya. Yes, betul. Kokola juga ada beberapa yang kita bantu juga untuk korban banjir. Oke, ini setiap Ramadan pasti ada kegiatan positif ya, baik itu berbagi ataupun dari Biskuit Kokola sendiri. Baik, terakhir Mbak, menutup kebersamaan kita di Expose, ada yang ingin mungkin disampaikan kepada pemirsa, himbauan untuk membeli sebelum kehabisan atau bagaimana? Iya, buat pemirsa dari kami Kokola Group, pertama ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai dengan hari raya nanti, dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal, makanan yang higienis, yakni biskuit Kokola Halal Keluarga Indonesia ya. Kokola biskuit halal ini merupakan salah satu produk asli buatan Indonesia. Nanti bisa didapatkan di banyak-banyak toko yang ada di daerah Pekalongan dan sekitarnya, seperti di Indomaret, Superindo, dan lain-lain. Atau bisa langsung aja kunjungi di marketplace, ada di Shopee dan di Tokopedia, di @kokolaofficialshop, atau bisa kunjungi website kami di www.kokola.co.id. Bisa juga follow di Instagramnya di @kokola_biskuitkokola, ataupun bisa melalui Facebook dan di TikTok di @biskuitkokola, serta di aplikasi X di biskuit_kokola. Pokoknya jangan sampai lupa lebaran di rumah bersama Biskuit Kokola. Ya, lebaran di rumah bersama Biskuit Kokola. Terima kasih Mbak Afra sudah menyempatkan diri di tengah kesibukannya luar biasa ya untuk datang ke sini untuk memberikan insight kepada kita mengenai Biskuit Kokola dengan produk-produk barunya yang bisa Anda dapatkan seperti yang disampaikan oleh Mbak Afra tadi. Ini abis ini mau kemana nih, meluncur kemana? Di sini kita ngabuburit ya. Oh, ngabuburit. Boleh, siap-siap. Demikian pemirsa obrolan kita dengan Mbak Afra Widya Wiratih Arini, Public Relation Biskuit Kokola Regional Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Demikian saya Ahmad, kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.